Oke, kita tidak mulai rencana berbicara nih. Kak, masuk di suara aku. Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan sama-sama mengikuti halal bihalal virtual yang diselenggarakan oleh RSUD Salewangang Kabupaten Maros. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ustaz Dasat Latif, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, yang kami hormati Direktur RSUD Salewangang Kabupaten Maros, yang kami hormati Bapak Ibu para tenaga kesehatan lingkup RSUD Salewangang Kabupaten Maros yang sempat bergabung pada hari ini, Bapak Ibu hadirin peserta halal bihalal virtual yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim kami kepada Bapak Ibu. Selamat datang dan selamat bergabung dalam agenda kali ini, yaitu halal bihalal virtual keluarga besar RSUD Salewangang Kabupaten Maros yang mengusung tema hikmah di balik wabah COVID-19 bagi tenaga kesehatan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, selama 1-2 jam ke depan kami akan bersama Bapak Ibu untuk mendengarkan tausiah atau ceramah dari Bapak Ustaz Dasat Latif. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini sebagai berikut, yaitu 1. Pembukaan yang sementara berlangsung, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Sambutan oleh Ibu Direktur, 4. Sambutan dari perwakilan dari pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Maros. 5. Ceramah atau tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Dasat Latif. 6. Dilanjutkan dengan doa serta penutup. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk melangkah ke acara awal, kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran serta sari tilawah yang akan disampaikan oleh Saudari Sahruni dan Dr. Fatma. Kepada beliau disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya
kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajiah Fitri Adi Cahya, Esket, dengan hormat disilahkan. Yang terhormat Bapak Ustaz Dasat Latif, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman di Rumah Sakit Salewangan Maros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara Halal Bihalal melalui media virtual ini. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat semuanya. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Malam ini kita akan mendengarkan tausiah dari Bapak Ustaz. Semoga dengan tausiahnya sesuai dengan tema hari ini, malam ini, lebih menguatkan kita dalam tali silaturahmi dan dalam menghadapi keadaan pandemi, masa pandemi ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kepala Dinas untuk mengucapkan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan hidayah dan rahmatnya sehingga di malam hari ini kita bersama-sama dalam kegiatan halal bing halal yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Salewangan Maros. Olehnya itu, pertama-tama saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya karena kita ketahui bersama bahwa untuk kondisi sekarang, Maros dalam hal ini dalam keadaan yang disebut, kalau kita bisa mengatakan bahwa 3 minggu terakhir jumlah kasus yang positif semakin meningkat. Tetapi walaupun dengan demikian kami berharap bahwa dengan kegiatan ini bisa menjadi penyemangat buat kita semua, ya, buat seluruh tenaga kesehatan, karena saya kira dengan halal bihalal malam ini kita bisa menerima tausiah atau pencerahan terkait dengan hal-hal yang mungkin akan kita laksanakan menghadapi pandemi COVID-19. Olehnya itu kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ibu Direktur dan jajarannya karena telah melakukan kegiatan yang sangat banyak bermanfaat buat kita semua
dan seluruh tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Salewangang. Olehnya itu kami tidak perlu berpanjang lebar dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros atas sambutan arahan yang sudah dibawakan mewakili dari pemerintah daerah Kabupaten Maros. Baik, kita melangkah ke acara inti, yaitu kita akan sama-sama mendengarkan tausiah atau ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dasat Latif. Sudah bergabung ya bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustaz? Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya lagi galau ini lihat peserta Zoom ceramah ini yang macam-macam modelnya. Ada yang makin ini, tolong dulu tertibkan dulu bila tidak enak kita ceramah sambil ada yang makan ini, ada sambil main sama anaknya. Kalau tidak bisa menampakkan gambar yang bagus, dianukan saja itu videonya, ditutup supaya tidak terganggu konsentrasi saya. Saya mulai? Ya, silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, para pejabat teras Kabupaten Maros, dalam hal ini mungkin ada hadir Pak Sekda atau yang mewakili beliau, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, Direktur Rumah Sakit Umum Salewangang Kabupaten Maros, terkhusus rekanda saya Dr. Lutfi Farewangi, spesialis lupa saya. Beliau yang undang saya datang di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, kau tahu siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Semoga jitu nasan niga tu bangkerok matu aku akhirat. Pailit di akhirat kelak. Macam-macam jawaban sahabat. Ada yang menjawab, yang tidak sholat ya Rasul. Oh dia sholat, lima waktunya baik. Mungkin yang tidak puasa Ramadan ya Rasul. Dia puasa Ramadan, bahkan Senin Kamis dia lancar. Yang tidak bayar zakat ya Rasul. Dia bayar zakat harta dan zakat fitrahnya. Oh barangkali yang tidak haji karena dia sudah mampu. Padahal dia sudah mampu. Kata Nabi dia haji, bahkan hampir tiap tahun dia pergi umroh. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, jarusu
wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Seluruh sahabat heran, bagaimana dia bisa bangkrut ya Rasulullah? Dia ibadahnya kan baik, hubungannya kepada Allah bagus, amal-amalnya baik, kok bisa bangkrut? Nabi menjelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik, ibadah mahdanya baik, tapi sayang seribu sayang kepada teman kantornya di rumah sakit Saliwangan, banyak musuhnya. Di komplek rumah sakit, depan rumahnya bertengkar gara-gara parkiran. Samping kanan rumahnya bertengkar gara-gara got. Samping kiri rumahnya bertengkar gara-gara tempat sampah. Belakang rumahnya bertengkar gara-gara binatang ternaknya. Newa mana bali bolana salah. Sampai di rumah sakit, bagian anak musuh. Apotik tidak suka. Internat tidak suka. Kebidanan tidak ada yang senang. Orang seperti ini meski hitam jidatnya, bangkrutnya di akhirat. Lalu sahabat bertanya, kenapa bisa begitu? Nabi menjelaskan, cocok nih. Hubungannya kepada Allah baik. Tapi sayang ketika dia setor nanti amal-amalnya, ya Allah ini puasaku. Datang orang. Tunggu dulu. Dia pernah sakiti saya, Allah. Pernah kena fitnah itu di rumah sakit. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya, saya dinonjobkan. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil itu puasanya 10 tahun. Habis puasanya 10 tahun, dia setor lagi sholatnya. Ya Allah ini sholatku. Datang lagi. Pernahkah itu tetangga di Maros? Nah fitnahkah katanya anakku ya lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keriting rambutnya. Gara-gara fitnahnya, saya tinggalkan itu kompleks. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah ambil itu puasanya 10 tahun. Habis sholatnya 10 tahun. Habis puasanya 10 tahun. Nah setor lagi zakatnya. Ya Allah ini zakatku. Tunggu dulu ya Allah. Pernah tahu itu suamiku kodol sama-sama macale. Nah fitnah suamiku. Nah sebarkan berita bohong. Akhirnya tidak terpilih suamiku padahal sudah kujual sepunya sawah. Gara-gara fitnahnya bangkrut saya dan malu saya satu kampung. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah ambil itu zakatnya. Nah setor lagi hajinya. Ya Allah ini hajiku. Masih ada orang datang. Ambil hajimu. Habis amalnya. Habis amalnya. Masih ada orang yang pernah datang. Dia pernah disakiti datang. Ya Allah saya juga pernah disakiti. Lalu orang ini berkiti. Bagaimana lagi caranya? Habis amalku. Peko ni caranya buat capu mana nih amalku. Allah berfirman supaya adil. Ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti hatinya. Inilah yang disebut bangkrut. Amal-amalnya habis untuk membayar dosa dan kesalahannya kepada orang lain. Sementara dosa-dosanya orang masuk ke dalam dirinya. Kenapa? Salah satu penyebabnya kata Nabi, karena dia jahat sama temannya. Karena dia jahat sama sesama manusia, tetangganya, teman kantornya. Inilah yang bangkrut. Nah, maka panitia tidak mau kita bangkrut di akhirat. Maka kita berhalal bihalal. Nah, ini dia. Ya, agar kita tidak pailit di akhirat nanti. Halal bihalal ini bukan sekedar tren. Ya, halal bihalal ini bukan sekedar gaya-gayaan. Ayo ceramah virtual lagi ngetren, telekonferensi. Bukan sekedar itu. Yang lebih penting dari ini adalah sesama pegawai, perawat, dokter, karyawan, security dan sebagainya. Rumah sakit Salewangan kompak bersatu. Ini maknanya. Tidak ada gunanya kita berhalal bihalal kalau kita masih dendam gara-gara pilpres, cebong sama kampret. Tidak ada gunanya kita berhalal bihalal kalau masih kita dendam gara-gara apa? Gara-gara harga obat. Tidak ada gunanya kita bertengkar gara-gara bonus. Sampai sekarang gara-gara bonus rumah sakit menangani COVID kita bertengkar dan bermusuhan. Nah, ini tidak ada guna berhalal bihalal. Jadi halal bihalal itu makna terpentingnya adalah persaudaraan. Bahasa agamanya ukhuwah.
Nah, makna terpentingnya, Bapak memaafkan saya memaafkan Bapak. Itulah halal bihalal. Nah, ini yang pertama yang perlu saya jelaskan. Halal bihalal ini makna terpentingnya adalah ukhuwah dan persaudaraan. Meskipun dia atau halal bihalal ini bukanlah sebuah syariat Islam, bukanlah sebuah perintah agama dalam hal perayaan halal bihalal, ya, tapi ini adalah anjuran untuk mengokohkan persaudaraan seperti firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ini ya. Satu. Yang kedua yang saya ingin sampaikan dalam halal bihalal ini. Hamba Allah bernama Ayub alaihissalam. Alhamdulillah diberi rizki yang banyak. Masempo dalle. Alhamdulillah. Tapi hebatnya kaya dermawan. Kaya sogi malabu. Yang banyak di antara kita kaya pelit serakah. Ya. Ini kaya dermawan dan suka bantu orang. Yang banyak di kita kaya pelit serakah. Ini Ayub kaya dermawan. Dia bersedekah banyak betul. Malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, dia dermawan begitu, soleh begitu karena dia kaya. Coba kalau dia miskin. Allah berfirman, memang bawaannya itu Ayub baik. Meskipun dia miskin tetap taat. Iblis berkata, kasih saya kesempatan menggodanya. Akhirnya digoda. Apa godaannya? Nah, mulailah dia bangkrut. Habis perkebunannya terbakar. Ternaknya mati semua. Jatuh bangkrut. Ketika bangkrut, datang iblis. Ayub, sudah mau kau sembah itu Tuhanmu. Apalagi kau sembah itu Tuhanmu. Dia ambil semua hartamu. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, sempat kaya. Berapa banyak orang dari lahir sampai mati miskin terus, tidak pernah kaya. Allah berfirman, apa? Kau lihat tuh, memang dia baik. Kata iblis, tidak. Coba kalau tidak ada anaknya. Tidak begitu Ayub. Akhirnya wafat lagi anaknya. Datang lagi iblis. Sudahlah, ngapain kau sembah lagi itu Tuhanmu? Nak ambil hartamu. Sekarang nak ambil lagi anakmu. Sudah kau sembah Allah. Kata Ayub alaihissalam, alhamdulillah, sampai kau punya anak. Berapa banyak orang puluhan tahun berkeluarga sampai wafat tidak punya anak. Alhamdulillah saya sempat merasakan punya anak. Meskipun mahasiswaku juga nak bilang, Ustaz, saya juga Ustaz mau sarjana tidak ada anakku. Bagaimana mau ada anakmu nanti tidak ada suamimu dong? Bagaimana mau ada anakmu? Tidak ada suamimu, tidak ada istrimu. Ada yang lebih parah, ada anaknya tidak ada suaminya. Nah, ini lebih belen-belen lagi nih. Ya. Nah, Allah berfirman apa? Miskin itu tidak ada anaknya, dua cobaannya. Miskin, tidak ada anaknya, wafat. Ayub tetap beribadah. Nah, apa kata Allah? Kau lihat tuh, iblis berkata, tidak ya Allah, dia begitu karena dia sehat. Coba kalau dia sakit. Sakit lagi Ayub alaihissalam. Seluruh badannya dimakan ulat. Datang lagi iblis. Ayub, sudah itu kesembah Tuhanmu. Nambil mi hartamu. Nambil anakmu. Sekarang kau sakit lagi. Apain kau sembah Tuhanmu? Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, sempat sehat. Berapa banyak orang dari lahir kodok cacat sampai meninggal sakit. Tidak pernah sehat. Kata Allah apa? Kau lihat tuh. Iblis tidak putus asa. Akhirnya apa? Enggak, dia begitu karena banyak orang di sampingnya. Banyak sahabatnya. Digoda lagi. Turun lagi iblis. Digoda satu kampung. Usir kau tu Ayub. Nah kena penyakitnya. Nah tulari kau nanti penyakitnya. Usir dari kampung. Diusirlah Ayub alaihissalam. Ketika diusir Ayub alaihissalam. Kata Ayub, teganian kau. Lemur na tu nyawamu suruh saleh kampungnya. Tolong tunjuk di antara kalian ini masyarakat kampung. Tunjukkan ke saya siapa yang tidak pernah saya bantu. Semua diam. Sebab apa? Semua pernah dibantu oleh Ayub alaihissalam. Nah, tapi kepala desanya berkata, mohon maaf, kami takut ketularan penyakitmu Ayub.
Akhirnya Ayub alaihissalam diusir lagi dari kampung. Setelah diusir dari kampungnya, apa cukup sampai di situ godaan setan? Tidak. Istrinya lagi digoda. Bang, berdoalah kau bang. Capek mah urus kau. Berdoa kau. Apa kata Ayub alaihissalam? Minta maaf deh, saya malu. Saya malu berdoa kepada Allah. Kenapa? 81 tahun saya sehat. 81 tahun saya sehat. Baru ke beberapa saat sakit. Saya malu berdoa kepada Allah. Istrinya berkata, ya sudah kalau begitu capek mengurus kok. Saya tinggalkan kok deh. Mudah-mudahan tidak ada istri seperti ini di sini. Setelah pensiun suaminya bayar tidak ngurus nih. Mau makan, Andre karena tuh. Ingat ibu-ibu ini yang sudah pensiun kodon suaminya. Atau yang tiba-tiba non-job. Tadinya kepala dinas, tadinya direktur rumah sakit. Tiba-tiba tidak ada jabatannya. Sayang-sayang di suami itu laki-laki kalau sudah pensiun dan hilang jabatannya, itu cepat tersinggung. Ada yang pernah curhat sama saya, Ustaz, kenapa itu saya gampang sekali Kak tersinggung? Kenapa Pak? Kan pensiun mak bodong, kalau pagi-pagi itu tidur-tidur mak di depan televisi nonton, baring-baring, sama itu kucingnya cucuku. Dewa, mistriku, nah tendang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur saja kerjanya pagi-pagi. Kucing ditendang, saya yang tersinggung Ustaz. Jangan kasih begitu kode suami ya. Nah ibu-ibu, dia tinggal. Dia bilang capek kau urus kok. Usalai kau yolo. Kata Ayub salam. Ya boleh sih. Silakan. Kau lemuk na nyawamu. Tapi ingat, kalau kau pulang, saya cambuk kau 100 kali. Pergi istrinya. Ayub alaihissalam ketika sakit seperti itu, di tengah padang pasir, dengan penyakit yang sangat parah, sendiri pula. Apakah Ayub berkata, ya Allah, tega niat kau hukum saya. Ya Allah, kenapa saya begini? Saya nabimu. Tidak. Ayub alaihissalam hanya berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan pula lidahku dimakan ulat. Jangan pula hatiku dimakan ulat. Karena seluruh tubuhnya Ayub dimakan ulat. Sampai kelihatan ini giginya karena habis pipinya dimakan ulat. Ya Allah, jangan lidahku dimakan ulat. Kalau lidahku dimakan ulat, bagaimana aku menyebutmu? Kalau hatiku dimakan ulat, bagaimana aku menyebut, mengingatmu? Itu Jina minta. Seluruh malaikat bertakbir. Allahu Akbar. Membesarkan Allah. Subhanallah. Maha suci Allah. Iblis mati akal lihat Ayub. Lalu Allah perintahkan. Malaikat, kau turun hentakkan kakinya Ayub di pasir. Hentakkan kakinya Ayub di pasir. Dihentakkan. Lalu dengan izin Allah keluar air. Lalu ketika keluar air itu, air mujizat, maka Allah perintahkan Ayub, kau buka bajumu, sumbat itu air yang keluar. Basah bajunya Ayub, lalu diperintahkan untuk mengusap ke seluruh tubuhnya. Basahi bajumu, tubuhmu dengan baju yang basah itu, alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Nah setelah sembuh datang lagi istrinya. Bang, maafkan saya, hilap Kak kasihan, minta maaf Kak. Nah, kata Ayub, ya oke, saya maafkan kau, saya maafkan kamu, tapi saya pernah bilang tuh, aku cambuk kau. Akhirnya apa? Ayub alaihissalam mengambil lidi, 100 helai, lalu diikat menjadi satu, lalu dipukulkan ke istrinya. Di mana yang dipukul? Mukanya, bukan. Di mana yang dipukul? Perutnya, bukan. Di mana yang dipukul? Kata Ayub alaihissalam, sayang, angkat telapak kakimu. Diangkat telapak kakinya, lalu dipukul istrinya sekali. Pukulannya bukan untuk menyakiti istri, tapi pukulannya untuk memberikan pelajaran bahwa kalau kau salah, pasti ada hukumannya. Nah, sekarang apa hubungannya sama kita ini? Pegawai kesehatan di Rumah Sakit Salewangan. Apa hubungannya dengan pandemi? Nah, satu. Ya, ilmu menghadapi musibah adalah sabar. Ini kita di Rumah Sakit Salewangan, luar biasa. Sama kurang lebih penderitaannya Ayub. Pertama, apa penderitaannya? Wafat, bangkrut. Belum selesai cobaan itu, muncul lagi cobaan kedua. Apa cobaan keduanya? Meninggal anaknya. Belum selesai dukanya, sakit lagi. Belum selesai dukanya, ditinggal lagi sama istrinya. Nah kita di rumah sakit, para pekerja medis, dokter dan perawat, pertama, kita kadangkala dibohongi pasien.
tidak mau terus terang bahwa dia positif. Satu nih cobaan. Cobaan kedua, kita was-was dan takut menghadapi itu, takut ketularan. Dua nih. Ya? Basuh lagi cobaan ketiga, difitnah lagi orang. Oh, ini sekarang yang menikmati uang-uang bantuan COVID-19 adalah para dokter dan para tenaga medis. Tiga cobaan. Ya? Yang keempat dicoba lagi. Apa cobaannya? Kena. Tidak sedikit perawat dan dokter yang kena. Bukan cuma kena, berapa banyak yang wafat. 4 cobaannya. Yang kelima cobaannya, ada lagi tunjangan, ada bonus untuk perawat dan dokter. Penanganan COVID-19 tidak sampai lagi ke kita. Cobaan demi cobaan ini. Kalau cobaan seperti ini kita alami, maka kuncinya hanya satu. Sabar. Lalu siapa itu sabar? Al-Quran menjelaskan, Babasyir sabirin, gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa? Alladzi isa asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah dan segalanya kembali kepada Allah. Sabar gampang dibilang Ustaz, gampang diucapkan, tapi berat dipraktikkan. Memang berat itu sabar. Tidak boleh orang bilang berkata sabar ada batasnya. Selama Bapak Ibu bilang sabar ada batasnya, itu bukan sabar. Belajar dari Ayub. Bertubi-tubi cobaannya. Tapi apakah Ayub menyerah? Tidak. Apakah Ayub berkata, ya Allah kenapa kau uji saya? Tidak. Kita baru jaki dapat ini. Kodong, kenapa bisa begini? Bahkan ada yang Ustaz 3 bulan makin dirumahkan. Kita masih syukur dirumahkan. Berapa banyak yang dikuburkan? Kita masih dirumahkan. Tapi Ustaz, tapi ini kita bisa terancam Ustaz. Nah, kita stres kalau motivasi kita fulus. Selama Bapak Ibu dokter bekerja, para perawat bekerja cari muka sama kepala dinas, cari muka sama kepala bagian, cari muka sama direktur rumah sakit, ujungnya pasti stres. Kalau motivasi bekerjanya surah Al-Maidah 35, pasti Bapak tidak pernah stres. Bahkan Bapak akan berebut untuk menangani orang. Kenapa? Al-Maidah 35 menjelaskan, menyelamatkan 1 jiwa manusia sesungguhnya sama menyelamatkan seluruh penduduk dunia. 1 jiwa itu. Sedangkan jangankan menyelamatkan 1 jiwa, menyingkirkan duri di jalan, itu bagian dari pahala. Nah, para puran itu tangkalinga kisana roh pelacur mohon maaf dik, saya tidak suka memakai istilah apa itu PSK, pekerja seks komersial, pelacur itu namanya. Ya, nah, ada pelacur, banyak sekali dosanya. Tuh, kemudian dia lihat anjing yang kehausan, haus itu anjing, lalu diambil sepatunya, dia buka, diambilkan air, lalu dikasih minum itu. Coba, itu binatang. Bagaimana kalau menyelamatkan manusia? Tapi apabila motivasi kita hanya cari duit, motivasi kita hanya kenaikan pangkat golongan, motivasi kita cari muka sama manusia, maka ketika berhadapan wabah seperti ini, hakul yakin pasti Anda depresi. Tapi kalau motivasi kita adalah menyelamatkan jiwa manusia, insya Allah Bapak tidak akan pernah cemas. Saya tertular Ustaz. Tidakkah orang yang kena musibah ini menggugurkan dosa-dosa? Ingat, Nabi jelaskan, tertusuk duri tertusuk kaki kita menggugurkan dosa-dosa. Tidakkah penyakit itu menggugurkan dosa-dosa kita? Tidak ada yang sia-sia kata Nabi bagi umatku. Dia kaya, bersyukur, pahala. Dia kena musibah, bersabar, pahala. Tidakkah orang terkena wabah COVID-19, lalu dia wafat, andai dia wafat, bukankah Nabi menjelaskan matinya seperti mati sakit? Itulah sebabnya orang-orang korban COVID-19 di Saudi Arabia, mereka yang betul-betul wafat positif,
maka dia dimakamkan di sebaik-baik pemakaman di dunia, yaitu di Baqi dan Ma'la. Baqi dan Ma'la ini adalah makam pemakaman pertama yang akan dibangkitkan di pada masa kelak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, motivasi kita tentu adalah menyelamatkan jiwa. Itu bagaimana prakteknya, Ustaz? Bagaimana prakteknya? Satu, karena bilang WHO, agar terhindar maka kita harus cuci tangan. Daripada sekedar cuci tangan, maka lebih baik kita wudhu. Saya ingat awal-awal COVID-19 ini, sebelum ada istilah lockdown, Dr. Lutfi kan sudah ada viral videonya, bahwa kita umat Islam tidak usah cemas. Ini cukup dengan wudhu, insya Allah. Ya? Nah, daripada kita cuci tangan saja, sekalian madjenek kok. Orang yang ada wudhunya bukan cuma tertular dari virus, tapi janji Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, dicintai oleh Allah. Nah, mudah-mudahan kita ambil sisi positifnya COVID-19 ini, maka sejak ada wabah ini, maka setiap saat kita selalu ada wudhu. Kalau ibu sudah selalu ada wudhu, dicintai Allah. Itu janji Al-Quran. Kalau orang sudah dicintai Allah, apa dia minta pasti dikasih. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa jadi kepala dinas kesehatan. Dikasih. Ya kalau Allah yang mau, nagakti kun fayakun, jadi. Contoh, kalau orang cinta, ada cowok jatuh cinta sama cewek, jatuh cinta sekali. Nabi dan ceweknya, betul jitu kak kita sayang kak, betul kak, tojeng kak. Belikan nggak paling handphone, Oppo. Nggak ada uangku. Bertindak kita sayang kak. Terpaksa itu pinjam kredit dulu di koperasi rumah sakit. Ini dulu Oppo. Daripada nak putuskan nggak cintaku. Begitu juga dengan Allah. Kalau Allah telah cinta kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang diminta pasti dikasih. Tidak dikasih, berarti yang diminta tidak baik. Percaya, jangan pernah sangka buruk terhadap permintaan kita. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa jadi dokter. Kok jadi ustaz? Saya dulu kan 3 tahun nggak berturut-turut itu pilih UMPTN. Saya sempat menjadi anak didiknya Pak Dr. Lutfi di Gama dulu jadi tentor. 3 tahun saya berturut-turut, ya, mau sekali saya jadi dokter. Begitu ada, padahal sembahyang tahajud 40 malam berturut-turut, nasar mak puasa 7 hari, ikut mak bimbingan tes di sekolahku saya juara, ya. Mak ibu bapakku doakan kak, begitu pengumuman tidak pernah lulus. Begitu mau ku kodon jadi dokter, itu ada kemanakanku temannya Pak Dr. Lutfi, namanya Dr. Iswadi Ali. Nah, koas waktu itu saya semester 1 di Sospol. Pergi mak pinjam itu baju koasnya, baju putih, tuh saya pakai itu baru pikat di depannya Fakultas Kedokteran, baru ku foto pakai itu pegang itu jas, mau itu jadi dokter. Ternyata malah saya jadi ustadz. Alhamdulillah saya tidak mengobati COVID-19, tapi saya mengobati orang yang mencerai, stres. Ya, nah, yang saya obati bukan penyakit bronkitis, tapi yang saya obati penyakit hati. Gigi, seke, kiri galang, pagosip, itu yang saya obati. Dan demi Allah, tidak ada orang mati nanti masuk di neraka. Kenapa kau masuk neraka? Anu kodong kusta, anak-anak COVID-19, tidak ada. Yang masuk neraka, kenapa kau masuk neraka? Pagosip, penyakit hati. Kenapa kau masuk neraka? Sombong, penyakit hati. Itu yang saya obati. Ya, kalau Allah telah cinta kepada Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu minta pasti dikasih. Kalau tidak dikasih, percaya pasti ada yang terbaik buat saya. Itu. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa beli mobil. Kenapa tidak bisa beli mobil? Malah motor dijual. Oh, Allah tahu. Kalau ada motor tak ibu nak pakai, suami tak selingkuh. Apa? Masih mau punya mobil? Allah tahu. Jangan disangka buruk. Ya. Kenapa saya tidak bisa jadi kepala dinas, nak cokok mi pangkat jabatan? Allah tahu kalau ada kita nanti korupsi alkes. Allah tahu. Jadi jangan pernah sangka buruk, sangka baik. Nah, satu. Yang kedua, supaya kita ini bekerja betul-betul menjadi amal, selain tiap bulan dapat fulus, dapat gaji, juga dapat pahala. Yang kedua, setelah wudhu apa lagi? Nah, kan kita ibu, mohon maaf kak ibu, mohon maaf kak, yang belum pakai jilbab. Sudah, saatnya kita tutup. Ya, saatnya kita tutup semua badan tak. Ya, ingat kalau pakai jilbab jantung kita talekan. Kak, ada pakai jilbab talekan, masih ada.
Itu yang selalu pakai jilbab sempit-sempit. Ya, sudah sempit. Banyak itu pakai jilbab, ketat bajunya. Ketat sekali. Baru nak pakai lagi baju yang warna bajunya persis warna kulit. Jadi sama saja dia tidak baju kelihatan. Karena kelihatan itu lekuknya ini melengket di bajunya, baru warna kulitnya itu warna bajunya persis warna kulit. Itu. Nah, COVID sini pakai baju berlapis-lapis. Ya. Yang ketiga, supaya menjadi pahala. Setiap kita mau keluar rumah, ya, kita berdoa dulu. Duduk kita tenang. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pintu ke pintu kita. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Langkah kaki kanan. Insya Allah begitu kita jalan dari Makassar, Macini Sawah ke Maros rumah sakit, berapa langkah kaki itu? Nabi katakan orang baca doa ini, lalu dia sudah ada wudhu, sudah baca doa, melangkah kaki kanannya, kaki kanan jalan, 1 pahala dicatat. Melangkah kaki kirinya, dihapur dosa kecilnya. Jadi kalau dari Makassar ke Maros, PP, berapa langkah kaki itu? Apalagi kalau sampai di rumah sakit, tak putar-putar, naik lantai 1, turun lagi lantai 2, naik lagi, tak putar lagi. Berapa langkah kaki didapat? Nah, berikutnya lagi, supaya jadi amal kebaikan yang kita lakukan ini, pun kalau kita wafat, kita sudah baca doa itu, maka simat deta. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Segeranya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini poin kedua. Poin ketiga. Nabi juga yang pernah mengalami lockdown. Siapa? Yunus alaihissalam. Dakwah, sangka buruk kepada Allah. Akhirnya ditinggalkan medan dakwanya. Masuk ke perut ikan. Berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan 7 hari. Ada yang mengatakan 10 hari. Bahkan ada yang mengatakan 40 hari. Ketika masuk ke dalam perut ikan. Apakah Yunus alaihissalam berdoa, ya Allah keluarkan saya dari perut ikan? Tidak. Apakah Yunus alaihissalam berkata, ya Allah kenapa saya ada dalam perut ikan? Saya nabimu? Tidak. Yunus alaihissalam hanya memperkenalkan sebuah istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Maka ibu ini, kalau ibu sambil menangani pasien, tetap ilmunya jalan di otak, tapi mulutnya selalu mengingat Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Kasih dengar pasien kita supaya dia ikut. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Mudah-mudahan dengan doa tolak bala itu, karena istighfar itu tolak bala, mudah-mudahan itu yang ibu-ibu amalkan, membuat ibu terhindar dari bala. La ilaha, tiada Tuhan, illa kecuali engkau, ini sesungguhnya saya, kuntum minadz zalimin, telah menzalimi diri saya sendiri. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, saya kira ini saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Dr. Andi Muhammad Lutfi Parewangi, guru saya di bidang kedokteran. Kalau ada sakiku saya langsung telepon, dok, ada apa ini dok? Ya, mesti ini kita tingkatkan kewaspadaan. Ya, banyak masyarakat kita sekarang termakan hoax. Capek itu 3 bulan di rumah saja. Capek nih 3 bulan di rumah saja. Beredar di hoax. Sekarang ada kecenderungan masyarakat kita tidak mau mendengar berita jelek tentang COVID-19. Jadi ada kecenderungan capek, akhirnya menyebarkan fitnah. Nah, ketika Bapak difitnah, yang maki ikut memfitnah juga. Bahkan pernah ada dokter bikin status, saya lihat di medsos, kami tidak akan diam. Tidak boleh dokter berkata begitu. Mestinya katakan saja, meskipun kalian memfitnah kami siap untuk merawat kalian. Itu namanya innallaha yuhibbul mukhlisin. Ya, jangan bilang kami tidak akan tinggal diam. Tunggu saja. Kalau dokter yang tidak mau urus pasien, masa ustaz yang pergi pakai tangan pasien tambah cepat nih mati, ya.
Nah, fitnah itu salah satu cara menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, jangan kita balas, karena kalau kita pun membalasnya, sesungguhnya di hadapan Allah sama saja derajat kita. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Das'ad Latif. Terima kasih Bapak Ustaz atas pencerahannya malam ini. Inti dari tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustaz adalah pentingnya menjaga silaturahim antara umat beragama, utamanya kita para tenaga kesehatan yang hampir sebagian waktu kita habiskan di tempat kerja dan bertemu dengan teman-teman kita. Tentunya kita semua tidak ingin bangkrut di hari kemudian, olehnya itu mari kita lebih mempererat lagi tali silaturahim antara kita para pelayan kesehatan. Inti yang kedua adalah sabar. Dalam memberikan pelayanan kita utamakan kesabaran dalam ditimpa musibah, kuncinya juga adalah sabar. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Das'ad Latif Sama-sama atas Ibu. dan pencerahannya malam ini. Sampai Kau berjumpa kapan? lagi. Ya. Ya, Pak Ustaz. Apa tidak ada ditutup dengan doa? Tadi kami sampaikan Pak Ustaz supaya bisa langsung ditutup dengan doa. Mungkin Berarti bisa. tak lupa Ustaz. Iya. Silahkan Pak Ustaz. Ya. Mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk teman sejawat kita, para perawat, dokter, yang terlebih dahulu menghadap kepada Allah karena penanganan COVID-19 ini. Silahkan mengingat siapa yang Ibu Bapak ingin kirimkan Fatihah, kita kirimkan suratul Fatihah untuk arwah-arwah mereka. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa hususil ruhil. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang Maha memelihara, Zat yang Maha melindungi, lihara dan lindungilah para aktivis dokter kami, perawat kami dalam menangani COVID-19 ini ya Allah. Lindungi mereka dari wabah ya Allah, selamatkan mereka dari wabah ya Allah, dan mereka yang terpapar ya Allah, sembuhkan dan berikanlah kesehatan sebaik-baik kesehatan ya Allah. Angkat segala penyakit yang menderitakannya ya Allah. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu birahmatika ya arhamar rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau palingkan hati hamba, jangan Kau palingkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk dan hidayah dalam hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang Maha mengampuni, ampuni segala dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan ya Allah, baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang beri hidayah, berikan hidayah kepada kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami larut dalam maksiat dan dosa ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami. Yang lebih penting, berikan kami kesanggupan dan kemampuan untuk tidak mengulangi lagi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasad, wa siyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sebelum Terima kasih, saya akhiri, saya akan menutup sebuah acara ini dengan sebuah pantun. Saya persembahkan kepada Dr. Lutfi. Buah nangka, buah pepaya. Buah durian, buah manggis. Di sampingnya ada buah kelapa dan buah nangka. Itulah buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Ustaznya sudah live. Ya, demikianlah kita sama-sama sudah mendengarkan tausiah dari Bapak Ustaz Dasat Latif. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang terakhir, yaitu interaksi bersama teman-teman. Inti dari segalanya adalah halal bihalal. Mungkin ada yang ingin disampaikan dalam hal ini. Kami persilahkan dulu dari Kepala Dinas Kesehatan. Jadi di sini kita kan tidak sempat bertemu, berjabat tangan. Biasanya kalau selesai acara atau kegiatan halal bihalal, kita berdiri saling berjabat tangan. Namun mudah-mudahan dengan halal bihalal virtual ini tidak mengurangi nilai ibadah yang sudah kita laksanakan. Mungkin saya persilakan dulu kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan untuk memberikan ucapannya terkait dengan halal bihalal atau selesai melaksanakan ibadah puasa, masih suasana Idul Fitri. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada semua keluarga besar di RSUD Salewangang Kabupaten Maros. Mungkin Ibu Kepala Dinas masih bergabung dengan kami atau sudah terputus? Oh iya, ya. Silahkan Ibu Kadis. Ada yang ingin mau disampaikan setelah selesai semua rangkaian acara kita pada malam hari ini? Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira acara ini sangat apresiasi sekali karena walaupun kita tidak bersama-sama, tetapi bisa bersua melalui acara malam hari ini. Dan kami atas nama Kabupaten Maros dan seluruh jajaran petugas kesehatan menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Semoga di tahun ini bisa lebih baik dari tahun lalu dan tahun depan bisa lebih baik lagi. Amin. Dan segera kita wabah COVID-19 ini segera berlalu di Maros pada khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Dinas Kesehatan Dr. Haja Siti Mariam Haba atas ucapannya. Kami juga mengucapkan terima kasih minal aidin wal faizin. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Direktur Rumah Sakit untuk menyampaikan. Silakan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan Ibu Kepala Dinas atas kehadiran di malam ini.
selamat pagi di Rumah Sakit Salewangan. Untuk semuanya terima kasih. Terkhusus untuk Dr. Lutfi Parwangi, terima kasih sekali Dok. Terima kasih sama-sama. Dihubungkan dengan Pak Ustaz. Untuk Dr. Helmi dan Dr. Nura, terima kasih atas kehebatannya dalam IT. Mudah-mudahan jadi YouTuber semua. Ya. YouTuber. Terima kasih tim IT yang hari ini sudah memfasilitasi kami semua. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama, dan insya Allah kita akan selalu bertemu secara virtual di lain kesempatan. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami ingin mendengarkan dulu dari Bapak Dr. Lutfi Parwangi. Ada yang ingin disampaikan. Sekaligus saya juga minta terima kasih kepada Bapak Dokter atas terselenggaranya kegiatan ini. Mudah-mudahan di lain waktu Pak Dokter bisa menghadirkan Pak Ustaz lagi, tidak dengan melalui Zoom meeting seperti ini. Jadi karena kami ingin sekali bertemu langsung sebenarnya. Namun mudah-mudahan seperti apa yang sudah kita laksanakan malam ini tidak mengurangi nilai ibadah yang sudah kita jalankan. Baik, kami persilakan kepada Bapak Dr. Lutfi untuk menyampaikan sepatah kata atau kesan-kesannya. Silakan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syukur alhamdulillah ini terlaksana. Ini ada orang hebat yang tidak sedikit yang terlibat di dalam ini. Apalagi Dr. Helmi yang mau menginisiasi. Kemudian kita ini turut mendukunglah orang-orang muda yang mau yang seperti ini. Kebetulan saya dengan Ustaz Dasmi yang sangat dekat, waktunya sangat singkat, dan beliau pas lagi kosong waktunya, alhamdulillah beliau bersedia. Saya, meskipun kita tidak berjabat tangan, saya kira kita berjabat hati lah. Hati kita saling berjabat, saling memohon maaf lahir batin. Tidak sempat kita bersua selama mulai dari bulan Maret, April, Mei, jarang sekali. Kita pun bertemu tidak lagi berjabatan, dan itu bagus juga sebenarnya, tidak membatalkan. COVID ini bisa jadi rahmat, bisa jadi laknat. Laknat bagi mereka yang menyalahgunakan, tidak memanfaatkan dengan baik. Rahmat karena kita mulai dari Ramadan saja kemarin, kita lebih banyak di rumah, hampir full beribadah, praktek tutup. Itu nyaman sekali kita dengan ibadah full sebulan itu, luar biasa. Dan itu kesempatan bagi kita untuk kejar-mengejar dalam mencari keutamaan. Saya kira itu, mari kita menjadikan itu sebagai ladang pahala. Mohon maaf sekali lagi kalau ada yang salah. Saya bersama istri di sini tidak menjaga jarak karena memang tidak boleh jaga jarak. Mohon maaf lahir batin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Dokter beserta keluarga sehat selalu. Terlihat di layar monitor sudah bergabung Bapak Dr. Firman Jaya. Selamat datang, selamat bergabung, Dok. Mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan, Dok, sepatah kata atau dua patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Lutfi Fitri dari rumah sakit karena dia mengundang saya untuk di pertemuan ini. Sangat bagus sekali. Terima kasih para Ustaz Dr. Latif sempat memberikan tausiahnya, sempat memberikan ceramahnya, yang memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya teman-teman petugas kesehatan, dokter dan perawat rumah sakit. Sejak awal yang saya sampaikan, saya mengucapkan meskipun sudah terlambat, selamat Hari Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sudah bergabung di acara kami. Selanjutnya mungkin kami persilahkan kepada Ibu Dr. Syahruni, perwakilan dari IDI untuk menyampaikan patah kata. Silakan, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk semua, mungkin ada artinya kita tidak pernah bertemu secara langsung, tapi masih ada sebagian yang sering kita ketemu ya dari OKA, tapi terutama untuk seluruh teman-teman yang ada di Rumah Sakit Salewangan Maros terkhusus dan teman-teman sejawat IDI, kami dari IDI mohon maaf sebelumnya karena belum sempat menginisiasi untuk melakukan halal bihalal. Tapi insya Allah kami juga akan merencanakan secara keseluruhan untuk IDI Cabang Maros untuk melaksanakan halal bihalal ke depannya. Kami sudah mencanangkan. Dan terima kasih kepada Ustaz Dasat yang mungkin masih ada di link ini, serta Kakanda Lutfi, serta Dr. Helmi yang memang saya sempat baca yang menjadi penginisiasi untuk terlaksananya kegiatan halal bihalal ini. Alhamdulillah ini adalah pertemuan virtual yang sangat mengangen kita ya, bertemu bersama walaupun mungkin hanya bersapa, hanya melihat muka saja tanpa berjabat tangan. Saya dari IDI Cabang Maros terkhusus dan juga sebagai salah satu perwakilan dari teman dokter yang ada di rumah sakit mengucapkan mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita sangat berharap bahwa COVID-19 ini akan berakhir segera dan kita bisa bersua, bersalam-salaman dan bersayang-sayangan kembali. Terima kasih, saya kira itu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita melangkah lagi mendengarkan intinya kita mau mendengarkan suaranya supaya melepas kerinduan kita yang sebenarnya sangat jarang kita bertatapan langsung karena adanya kesibukan kita. Selanjutnya kami persilahkan Ketua Komite Medik, Dr. Irwansyah, bergabung, Dok. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Dok. Kita mengucapkan syukur alhamdulillah dengan terselenggaranya halal bihalal ini versi Zoom, dan tentu kita sangat berterima kasih kepada inisiator Dr. Helmi dan Dr. Nura beserta Kakanda Dr. Lutfi yang sudah bisa menghadirkan Ustaz Dasat Latif sebagai penceramah. Memang Kakak Helmi. Memang kita harus selalu saling mengingatkan ya, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan, dan sesungguhnya orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasihati dalam kebaikan kesabaran. Saya atas nama Ketua Komite Medik mungkin yang tidak sempat hadir pada malam ini mewakili teman-teman mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam keseharian kami di rumah sakit ada hal-hal yang kurang berkenan
baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Jadi itu yang penting buat kita, dan mari kita sama-sama saling mendukung, saling menyemangati dalam menghadapi suasana yang seperti saat ini. Misalnya ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, perlu kita bicarakan, mungkin di lain waktu akan buat pertemuan. Selanjutnya pesan kami kepada manajemen ataupun inisiator bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa lakukan sesegera mungkin, apakah dalam Zoom atau bentuk pertemuan secara langsung. Saya kira demikian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kesempatan ini bukan hanya kita saling bermaaf-maafan, jadi mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, usul saran, selama itu tidak terlalu panjang, karena mengingat waktu sudah pukul 21:05. Tidak apa-apa, ada yang ingin disampaikan, saran atau apa, selain kita bermaaf-maafan lewat monitor, kita bisa memberikan masukan yang bisa meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit kita. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Komite Keperawatan. Ada Ketua Komite Keperawatan. Bingung dokter Ida atau karena berapa hari dokter Komite Keperawatan hadir, kayaknya tidak ada di monitor. Komite Tenaga Kesehatan lainnya tidak ada ya. Baik, perwakilan saja dari kepala ruangan mungkin bisa menyampaikan siapa yang bisa mewakili kepala ruangan. Ya, sambil mungkin siap-siap kepala ruangan, mungkin Dr. Helmi ada yang mau disampaikan, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami diberikan kesempatan untuk menjadi inisiator, Dok, di Rumah Sakit Salewangang. Semoga sukses selalu, jaya selalu, kompak selalu kita dalam bekerja sama dan juga dalam melayani masyarakat Maros dan sekitarnya. Dari kami kalau ada kesalahan, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Terus Rumah Sakit Salewangang. Mantap. Ya, cukup, Dok. Ya, Dokter Hikmah, ada yang ingin disampaikan, Dok? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan kepada semua yang ada, saya mohon maaf lahir dan batin. Mungkin dalam berinteraksi selama waktu 1 tahun minimal, ada hal-hal yang kurang berkenan, ya kami mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa kedepannya bekerja lebih baik, lebih ikhlas, lebih kompak. Dan juga kepada senior yang hadir juga di sini, mohon maaf lahir dan batin, semoga sehat, panjang umur, dan kita bisa bertemu kembali. Juga kepada teman-teman nakes yang sementara beristirahat, lagi isolasi mandiri, semoga cepat sehat, bisa kembali bergabung bersama kita semua untuk sama-sama pelayanan di rumah sakit. Dan yang terakhir kepada manajemen, masukan bahwa karena sekarang vokal lagi tutup dan sangat sulit untuk merujuk pasien, bisa mungkin ada MOU manajemen
Rumah Sakit Maros dengan rumah sakit yang mau menerima pasien-pasien kita, khususnya yang membutuhkan OK, sehingga transfer pasien itu bisa berjalan lancar. Kalau pengalaman kemarin masih ada 2-3 hari itu letaknya di IGD. Ya, dan juga mohon kepada teman sejawat yang BPJP, kalau misalnya ada pasien di IGD bisa diperhatikan karena menunggu transfer itu biasanya agak lama. Ya, sehingga mereka juga butuh perhatian. Sementara kami sebagai petugas IGD mungkin punya keterbatasan memberikan pelayanan kepada mereka. Demikian barangkali. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Dokter Asmia. Ada yang ingin disampaikan, Dok? Atau sama dengan Dokter Hikmah? Tidak nampak layar monitor. Bu Sri, Ya. mohon mana Pak Sarif Bangsa? Oh ya, perwakilan dari teman-teman yang Opi, lagi semangat. Perwakilan PDP. Perwakilan Mawar Ya, bukan lagi. siapa yang mau menyampaikan? Mohon disampaikan. Siapa yang mau curhat? Silakan, Sarif. Curhat selama Sarif bilang punya siapa? Sarif apa? Yang penting jangkrik. Di rumah ya, kanan masuk Pak. Yang Isma di rumah Ibu Isma. Ibu Isma, bagaimana Bu? Hadir. Hadir. Saya Bu Sri. Dokter Sri nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Isma. Seperti tadi Ustaz tadi mengatakan bahwa ini merupakan berkah mungkin buat saya juga karena terputus ke. Terputus ke. Gangguan jaringan. Putus ya. Silahkan Kak Is. Ibu Narmi, itu ada Ibu Narmi. Pak Sari, Pak Sari. Mbak Sari yang diisolasi. Kalau ada yang dibutuhkan, Pak disampaikan. Caripa. Caripa saja. Mas Sari. Hadir. Alhamdulillah. Belum diangkat teleponnya. Tenaga kesehatan yang Isman. Sarif, silakan Sarif. Ada yang mau disampaikan? Mungkin curhat atau request apa? Kurang tahu apa mau dibilang tuh. Insya Allah semuanya baik-baik saja. Beli tambah gemuk dong. Tambah gemuk saya, alhamdulillah. Tambah gemuk kan? Tambah gemuk dong. Kirim. Alhamdulillah, sebelum Sari bikin konten tangan dulu. Hujan juga deh. Kita semua di sini baik-baik saja. Ya, lanjut. Apa lagi? Insya Allah semua akan terlewati Insya Allah dengan baik. Tidak ada Ibu Isma. Sabar saja. Sabar, ya sabar.
Ada Ibu Isma, mana Ibu Isma? Ya, silakan Kais. Lanjut, apa yang mau disampaikan? Maaf tadi terputus kayaknya jaringannya. Ya, mudah-mudahan kami bisa melalui masa-masa ini dan terima kasih atas doa dukungannya pada teman-teman. Ya, mudah-mudahan kami bisa melalui masa ini, insyaallah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kais dengan Pak Yasir kayaknya jaga jarak betulan ini. Beda ini. Saya dihalangi oleh dinding. Oh dia, mana rasanya Pak 3 hari tak bersama? Call saja Pak Yasir. Video call ya. Video call. Jadi teman-teman yang isolasi mandiri tetap semangat. Ini semangat. Ya. Yang hari ini diperiksa, tunggu telepon. Hari ini sudah ada hasilnya. Karu Oka. Halo. Tentang corona. Perwakilan kepala ruangan ada yang bisa menyampaikan? Perwakilan kepala ruangan yang hadir. Ibu Titi belum bicara. Ada Ibu Titi, mana Ibu Titi? Perwakilan Kabit Ibu Titi sebentar. Ya, sambil menunggu kepala ruangan. Siapa? Ya, terakhir mungkin Ibu Jadi. Ya sudah. Sudah. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Boleh saya mewakili teman-teman perawat. Mungkin saya adalah orang yang paling ideal untuk perawat. Saya seorang perawat. Hilang suaranya. Iya, nggak unmute. Iya. Kedengaran? Ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Jadi saya mewakili teman-teman perawat, termasuk teman-teman bidan, dan termasuk jadi perawat maupun bidan merupakan komunitas terbesar di rumah sakit yang hampir semua aspek pelayanan itu dilakukan oleh perawat maupun oleh bidan. Oleh karena itu saya mewakili teman-teman memberikan support kepada teman-teman untuk senantiasa menjunjung tinggi keikhlasan di dalam bekerja tanpa pamrih, seperti tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz, bahwa jangan mengharapkan hanya semata karena tulus, tetapi harapkan semata karena pengabdian ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melalui kesempatan ini kami atas nama perawat dan termasuk bidan menyampaikan permohonan maaf bila dalam pelaksanaan ataupun kegiatan-kegiatan yang pelayanan yang kami lakukan ada hal-hal yang tidak
tidak maksimal kami lakukan. Kami mohon maaf dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tugas-tugas kami, kepada Ibu Kepala Dinas, Ibu Direktur, dan semua pihak, dan termasuk partner utama perawat adalah dokter. Kami menyampaikan terima kasih dan termasuk pada tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tipu. Mana ni? Yang ini. Zoom. Saya mau. Yuk. Dian mute, suaranya hilang. Sudah ada. Ya. Lumayan tadi ini peserta sampai 220-230. Ah ya. Ya, terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu keluarga besar RSUD Salewanga Kabupaten Maros atas kesediaan waktunya untuk mengikuti halal bihalal virtual kita yang diadakan di RSUD Salewanga Kabupaten Maros. Kami juga mohon maaf kepada Bapak Ibu yang tidak sempat. Kami persilahkan untuk memberikan masukan, saran atau pendapatnya karena waktu sehingga pertemuan kita pada malam hari ini walaupun melalui Zoom meeting kita akhiri sampai di sini. Kami ucapkan selamat beristirahat, terima kasih atas waktu. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjaga utamanya di lingkungan RSUD Salewanga Kabupaten Maros. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Lutfi, Bapak Dr. Helmi, Dr. Nura, beserta seluruh panitia, Direktur Rumah Sakit, beserta seluruh teman-teman yang sudah menyelenggarakan sampai kegiatan ini bisa terlaksana seperti sekarang. Baik, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo foto bersama. Foto bersama ya, gimana? 1, 2, makan-makan. Peserta Zoom 220 nih. Pas. Silakan, Dok. Salam. Hilang latar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di Mega. Kayaknya ini pertemuan manajemen bisa lagi sekali begini, Di, khusus membahas rumah sakit. Setuju. Halo? Bisa rapat juga. Ya, itulah maksudnya mungkin bisa kita rapat dengan ini virtual. Supaya lebih panjang kita membahas rumah sakit apa
lagi ini kita membahas tentang apakah bikin saja email sama dengan maksudnya Dr. Lutfi itu bagus, dia memang unlimited itu kalau dengan email baru ya, tapi hanya 1 kali berlaku. Yang kedua, ketiga, keempat itu hanya 40 menit. Kan kita juga tidak selalu dokter, sekali-sekali minimal selama COVID ini kita juga memang belum pernah sempat bertemu, artinya padahal ada media yang paling bagus, minimal kita bahas apa tuh, kalau ada lagi permasalahan bisa kita bahas. Seperti sekarang ini tuh kasus apakah tidak bisa jalan, apa solusinya, apakah ada cadangan yang bisa dipakai, karena kami dari Objin itu permasalahannya kami juga susah sekarang merujuk ke rumah sakit, tidak ada yang bisa terima foto. Salah satu yang jadi persoalan memang sekarang banyak tenaga medis, contohnya Bu Sina, 44 itu kamar untuk COVID, 43 yang berisi, 38 nakes, nakesnya Bu Sina isinya. Nah, sekarang kita pakai di Mawar A. Mawar A itu kan di sentrum, dekat jalanan semua. Itu berisiko untuk kita menularkan. Ada resikonya untuk teman-teman yang lalu lalang. Dekat dengan masjid, dekat dengan jalur utama itu sebenarnya bermasalah itu. Tidak aman lah untuk perawatan sebenarnya, untuk perawatan COVID. Jadi memang harus kita ini bagaimana mengantisipasi. Bisakah itu Objin dipakai dok untuk sementara? Sulit sekali, kurasa mungkin merujuk ini. Nah, saya biasa terus terang tempat juga di Hadijah juga lagi perbaik lagi ini sterilisasi juga. Unhas sementara ini kan susah ya menerima Wahidin apalagi. Daya Okanya belum siap karena banyak tidak siap Okanya Daya untuk COVID. Karena itu katanya AC-nya apakah bocor, apakah saya tidak mengerti, saya tidak tahu kalau Dodi. Mungkin bisa dipikirkan dok pakai itu Objin sementara kalau ada yang betul-betul situ. Lagi dicek ini memang komponen situ supaya kita double kita juga tidak jauh bawa bayi sebenarnya saya mau pisahkan. Tapi saya pamit karena masih di kantor Kak. Dicari begitu. Ada yang cari nih waktu dok nanti bisa mungkin kita pertemuan 1 kali dalam waktu dekat lah. Insya Allah dok, iya. Oke, pakai secara makasih. Saya juga mau lihat Zoom-nya karena tethering kuota. Oke. Makasih saya juga lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.